Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah yaitu pemrograman internet yang ke-1 dengan lab session yang ketiga yaitu di sini saya sudah mengerjakan labnya ya, mengimplementasikan model dan CRUD, laporan masalah kota, yaitu melanjutkan Django yang sudah saya kerjakan pada lab 1 dan lab 2, terus ini lab 3 sudah saya kerjakan juga. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on atau video penjelasannya. Di sini pada video penjelasannya yaitu di sini saya akan mendeskripsikan aplikasinya, nama aplikasi apa, kota apa, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan struktur model yang digunakan, apa saja model yang dipakai ya, ada model apa saja, field apa saja gitu. Terus demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Oke. Terus yang terakhir yaitu alur data saat dibuat dan disimpan. Baik, jadi di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan lab session yang ketiga. Jadi saya akan running untuk menghidupkan servernya yaitu dengan perintah python manage.py run server. Nah, ini adalah URL-nya, dapat kita buka di browser. Saya akan buka di Chrome. Ini jadi yang pertama yaitu deskripsi aplikasi ya, nama aplikasi. Di sini saya aplikasi atau platformnya yaitu Smart City Metro dengan kota Metro karena saya berasal dari kota Metro. Jadi ini adalah platform pelaporan digital untuk membantu warga kota Metro melakukan berbagai permasalahan di lingkungan secara cepat, mudah, dan transparan. Nah, masalahnya apa saja yang dapat dilaporkan yaitu bisa seperti jalan rusak, terus ada lampu jalan mati, terus sampah yang menumpuk, banjir lokal, dan fasilitas umum. Selanjutnya di sini kan di bagian home-nya, di sini ada bagian about yaitu tentang kota Metro. Apa itu kota Metro ya? Ini penjelasan tentang kota Metro ya. Jadi kota Metro ini kan adalah kota kedua di Provinsi Lampung setelah Bandar Lampung yang kota terbesar gitu ya. Nah, kota ini sebenarnya kota Metro ini bukan kota terbesar karena kota Metro ini adalah kota kecil, tapi dia sudah kota gitu. Nah, kota Metro ini dikenal sebagai kota pendidikan karena memang di kota Metro banyak universitas ya, sekitar ada 5-an lebih gitu. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, iya 5-an. Terus juga emang menjadi pusat perdagangan dan pelayanan masyarakat di wilayah Timur Lampung. Sebenarnya kota Metro ini bukan termasuk Lampung Timur atau Lampung apa, karena ya kota Metro itu kota Metro aja gitu. Terus dikenal sebagai kota pendidikan, kota yang nyaman dan tertata, pusat perdagangan dan layanan metro. Ini tentang about, yaitu tentang deskripsi kota metronya. Lalu di sini ada kontak, yaitu kontaknya untuk menghubungi dari aplikasinya. Misalnya Smart City ini sedang ada gangguan atau masalah apa, kadang sinyal kan atau servernya lagi rusak. Jadi di sini dapat menghubungi email, nomornya, dan di sini saya menambahkan address yaitu untuk memperjelas kalau ini untuk di kota Metro bagian Lampung, Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu penjelasan struktur model yang digunakan, apa saja model, field apa saja. Oke, jadi di sini saya akan membuka visual code-nya. Ini modelnya pada bagian sini ya. Nah, jadi pada aplikasi ini
atau platform ya. Saya ini menggunakan satu model utama, yaitu class report modelnya. Jadi model report ini adalah model yang berfungsi sebagai dia ini menyimpan data-data laporan permasalahan apa saja yang dikirim oleh warga-warga kota metro itu. Jadi setiap kali misalnya ada warga nih yang melaporkan ada masalah atau ada pelaporan apa saja gitu. Nah, data-data itu akan disimpan ke salah satu objeknya, yaitu di report di database ini. Jadi model ini yang menghubungkan antara aplikasi Django dengan database-nya. Nah, di sini database-nya saya menggunakan Postgre. Ini dia database yang sudah saya hubungkan. Nah, ini ada karena sudah terhubung dan saya juga sudah membuat dua laporan, jadi sudah masuk ya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan field apa saja yang ada pada model report ini. Jadi fieldnya itu ada, yang pertama di sini ada title, yaitu judulnya. Ini judulnya ini yang akan digunakan untuk menyimpan judul laporan permasalahan apa saja oleh warga kota metro. Lalu selanjutnya di sini ada kategori, yaitu misalnya nih kategori ini dia itu jalannya rusak atau fasilitas umumnya rusak atau sampahnya rusak, itu masuk ke kategori. Terus ini ada deskripsi ini adalah deskripsi permasalahannya, jadi dia digunakan untuk menyimpan detail dari laporan warga-warga. Terus di sini ada lokasinya, yaitu di sini ada maksimal length-nya ya. Maksudnya itu maksimal panjang karakter karakter 200. Ini berarti 200 ini karakter gitu, kayak titik atau angka itu kan termasuk karakter huruf gitu, 200 huruf gitulah ya. Terus ini juga kalau untuk kategori itu maksimal 100. Kalau deskripsi ini menggunakan text field, jadi dia itu teks yang panjang. Terus kalau untuk lokasinya lokasi di mana warga tersebut ingin melaporkan permasalahannya, itu dengan maksimal length-nya yaitu 200. Dan di sini juga ada status. Nah, status ini yang akan digunakan untuk menunjukkan status laporan. Tetapi karena pada lab ini kata dosen saya belum masuk ke status, jadi hanya barusan kalau dapat dilihat di daftar laporan. Ini laporan yang sudah saya masukkan. Hanya ada judul, kategori, lokasi, dan deskripsi. Jadi belum ada statusnya. Kalau untuk lab selanjutnya, jadi status ini yang akan nantinya kalau misalnya ini kan ada defaultnya nih. Defaultnya reported. Berarti statusnya itu lagi belum diproses. Jadi status ini ibaratnya itu untuk kita memantau gitulah. Memantau apakah sudah diproses atau belum gitu oleh pihak dari pemerintahnya. Terus di sini ada juga field create add. Jadi create add ini yaitu yang akan digunakan untuk mencatat waktu laporannya, date time-nya secara otomatis. Kalau di sini memang tidak terlihat, tetapi dapat kita lihat di Postgre-nya. Nah, ini dia. Ini create add-nya. Waktu untuk kapan laporan itu dibuat gitu. Jadi ini adalah model untuk menjalankan
menghubungkan ya, untuk menghubungkan antara Django dengan database-nya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Sebentar. Baik, maaf, di sini saya akan melanjutkan kembali. Jadi untuk yang ketiga yaitu mendemonstrasikan CRUD di browsernya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan. Jadi kan ini kan tampilan awal depannya ya, depan aplikasinya, yaitu ada welcome, home-nya. Terus untuk menambahkan laporan bisa mengklik tombol ini, tambah laporan. Terus ini adalah daftar laporannya. Jadi untuk ini CRUD, jadi saya akan meng-create terlebih dahulu ya, melaporkan permasalahan meng-create, menambah laporannya. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk menambahkan laporan dengan URL tambahan /add. Terus titelnya misalnya saya akan melaporkan sampah yang mengganggu udara mengganggu, sampah yang mengganggu gitu aja intinya ya. Jadi sebentar, di sini agak, ini kategorinya apa? Kategorinya ya berarti kategorinya itu sampah tadi ini sampah menumpuk berarti ya, kan kita pilih kategorinya. Sebenarnya bebas saja, sampah yang kategorinya sampah. Jadi deskripsinya misalnya saya akan memasukkan deskripsinya sampah pada pembuangan tempat sampah sudah banyak, jadi seharusnya dibersihkan kan misalnya kayak ada tempat pembuangan sampah tuh, tempat sampahnya itu sudah menggunung, jadi harusnya dibersihkan agar tidak terlalu mencemari udara bagi warga sekitar yang melaluinya. Karena memang kadang ada ini tempat pembuangan sampah, dia tuh karena sudah terlalu, ya memang bau sih, tapi karena sudah terlalu banyak gitu menumpuk, seharusnya itu ya sudah dipindahkan gitu ke tempat pengumpulan sampah yang itunya. Terus lokasinya di mana? Lokasinya misalnya di tempat pembuangan sampah, di mana ya, di jalan tempat pembuangan sampah dekat jalan, di jalan Imam Bonjol, bukan jalan sebenarnya. Ini tempat sampahnya itu bukan di jalan, tapi di bagian situlah, di samping ada tempat pembuangannya khusus gitu ya, tapi dia di bagian jalan, di bagian gimana ya tulisnya, di bagian jalan Imam Bonjol gitu aja ya. Coba simpan. Oke. Nah, di sini sudah ada daftar 3 laporan. Jadi ini saya sudah berhasil meng-create
laporan yang bisa dilaporkan, apa saja permasalahannya, terus dapat kita lihat pada database-nya, yaitu di sini di Postgre. Saya akan running. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini sudah memperbarui. Ini sudah masuk, yaitu ada judul-judulnya, ada kursi taman yang rusak, terus jalan yang rusak sampai menumpuk, dan ini ada kategorinya untuk fasilitas umum, jalan rusak, terus ini ada kategori sampah. Ini saya kembali terlebih dahulu, sampah menumpuk ya ini. Terus di sini kan berarti sudah berhasil masuk. Selanjutnya saya akan read-nya kan sudah ya. Ini kita bisa lihat read-nya di sini. Jadi data yang sudah saya masukkan tadi itu, datanya itu kan diambil dari database menggunakan query set dan ditampilkan langsung menggunakan template Django yang sudah dibuat, yaitu dari HTML-nya. Terus selanjutnya update. Nah, update-nya itu saya menggunakan kalau update bisa diklik tombol ini, edit ini. Nah, ini untuk update misalnya di sini sampah yang menumpuk kita ubah menjadi sampah yang sudah mengganggu gitu. Terus ini bisa ditambahkan lagi melaluinya, tolong segera dibersihkan dan dirapihkan misalnya. Terus untuk lokasinya misalnya Jalan Imam Bonjol, di bagian Jalan Imam Bonjol, tempat pembuangan sampah, TPS ya. Kita tambahkan, misalnya kita takutnya pihak yang mengelolanya tidak paham, jadi kita tambah TPS, tempat pembuangan sampah ya, tempat pembuangan sampah, bisa ya, itulah TPS, tempat pembuangan sampah. Nah, ini agar lebih paham orangnya, pihak yang mengelola. Terus selanjutnya bisa kita update dengan klik update di sini, update. Nah, jadi sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah berhasil untuk update. Ini dia sampah yang sudah mengganggu, yang tadinya sampah yang menumpuk. Terus habis itu lokasinya juga sudah, di sini bisa kita edit lagi ya, ini ada koma. Update. Nah, terus ini deskripsinya juga sudah update, jadi sudah update semua. Terus kalau untuk di Postgre-nya apakah sudah update, dapat kita lihat, ini kita jalankan. Nah, jadi ini ya sudah berhasil untuk bagian di update-nya. Ini demonstrasi update di browser. Jadi saya sudah berhasil mendemonstrasikan update di browser dengan mengubah judulnya, kategori lokasi dan deskripsi. Intinya saya mengubah data-datanya, terus saya submit, lalu saya lihat juga di Postgre, di database-nya apakah sudah diperbarui dan perubahannya dapat terlihat di halamannya. Terus ini juga date time-nya sudah terlihat. Kemudian selanjutnya saya akan CRUD, berarti delete ya. Kalau delete itu dihapus
apakah bisa, misalnya saya akan menghapus jangan ini deh, misalnya saya akan menghapus fasilitas umum ini karena ini kan sudah lama, jadi saya akan hapus. Nah, di sini untuk menghapusnya dianya bertanya apakah yakin mau hapus laporan ini. Kalau kita klik OK, jadi terhapus. Kalau tidak jadi ya cancel ya. Terus di sini dapat kita perbarui kembali. Jadi sudah berhasil untuk terhapus di database-nya dan maupun di ini tampilan yang ada di aplikasi kita. Lalu kembali dan sudah ya. Jadi seperti itu untuk create CRUD, create read sudah, read di database dan di ini aplikasinya. Terus update juga sudah, delete juga sudah. Kemudian saya akan menjelaskan alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, jadi untuk alur datanya ya. Nah, alur data pada aplikasi Smart City Ketametro ini ini dimulai pada halaman web saat kita mengisinya. Kan intinya itu kalau kita buat, dia tuh akan tersimpan ke database-nya dengan di sini pada bagian dapat kita lihat di views. Ini yang pertama itu dia create. Nah, create berarti dia dia menggunakan metode post. Jadi dia akan dikirimkan ke server. Lalu selanjutnya data ini akan diterima oleh fungsi add kan. Ini fungsi add ini. Jadi fungsi add ini yaitu untuk ini dia itu akan memproses menggunakan model form. Jadi dia menggunakan form lalu disimpan di ini ya, report form, list report ya. Jadi dia itu akan melakukan validasi gitu, validasi data dan menghubungkan form itu ke model report. Nah, jika valid maka sistem ini akan menjalankan proses yaitu form save, yaitu ini form save yang akan menyimpan data ke database yang ada di PostgreSQL menggunakan konsep yang kalau di sini konsepnya itu ORM ya kan, ORM. Sebentar, ini dia. Nah, ini jadi output pada sesi lab ini adalah aplikasi web yang telah terintegrasi dengan DBMS menggunakan konsep ORM dan model yang telah disediakan oleh Django. Jadi dengan ORM kita itu tidak perlu membuat query-nya karena dia akan secara otomatis mengubah data dari Python menjadi query SQL tanpa perlu kita tulis manual seperti di sini kan select form atau create gitu-gitu, itu nggak perlu karena kita sudah menggunakan Python. Nah, terus data-data yang disimpan di form save ini dan disimpan di database di Postgre, maka data tersebut diproses kan, diprosesnya itu diproses terlebih dahulu, diproses di models ini, lalu kan pertama disimpan terus diproses, barusan dia itu dari models ini ke Postgre. Nah, setelah datanya disimpan
maka data itu akan kembali menggunakan query set, lalu dikirim ke template HTML menggunakan di mana list report. Nah, di sini di list report ini dapat kita lihat ini adalah untuk data-data yang sudah yang tempat data-data disimpannya. Nah, ini dia. Ini daftar report. Nah, ini di bagian ini dia menggunakan perulangan ya, perulangan ini apa, tanda kurawal, kurung kurawal dan persentase. Ini nih adalah perulangan for report in reports yang digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada laporan database-nya kita. Jadi setiap data laporan itu dalam bentuk card, di mana informasi seperti di sini dapat kita lihat ada title-nya, ada title. Kalau di sini title-nya itu menggunakan ini, tidak menggunakan persen. Dia karena di sini kan data laporan ya, jadi dia itu menggunakan ini memang seperti ini, kurung kurawal 2. Terus kalau kurung kurawal dan persenan for ini untuk semua datanya, karena kalau ini kan untuk fieldnya saja, jadi dia menggunakan ini fungsi yang di sini seperti pada tugasnya. Nah, ini template variable untuk menampilkan data, misalnya report title, template tag-nya untuk logika. Jadi dengan menggunakan ini template variable dan template tag ya, dia itu dapat kita lihat untuk data-data laporannya sudah berhasil disimpan di bagian ini aplikasi kita, di reportnya. Nah, di bagian sini kembali di bagian daftar laporan. Nah, ini dia. Jadi setelah kita buat, terus abis itu datanya itu masuk ke sini, ke views, intinya ke views, lalu dia kan sudah di post, dia disimpan, lalu dia ke model. Setelahnya dari model ini dia menyimpan, karena sudah terhubung dia ke database Postgres. Selanjutnya dari database Postgres maka dia akan terlihat juga pada bagian ini, pada bagian aplikasi kita. Nah, jadi untuk aplikasi Smart City Metro cukup sekian untuk penjelasannya. Alur datanya dibuat dan disimpannya, bagaimana dibuat dan disimpannya sudah. Terus demonstrasi oke, sudah semua. Saya juga sudah mengimplementasikan untuk fitur CRUD-nya yang terhubung dengan langsung ke database yang ada, karena saya menggunakan Postgres, yaitu Postgres SQL ini. Oh iya, tadi belum saya jelaskan di bagian mana ya, form setting. Nah, jadi database sebelum itu, jadi yang pertama, langkah pertama untuk menghubungkan Postgres, maaf saya lupa, itu harus dihubungkan menggunakan di bagian setting ini database-nya agar terhubung. Jadi harus memastikan password, host dan portnya sama, terus engine-nya juga ini Postgres SQL, lalu dihubungkan ke ini, ke Postgres-nya, dihubungkan, lalu seperti ini
membuat laporannya setelah itu dimigrasi, yaitu dengan menjalankan Python manage dan manage make migration dan Python manage migrate. Oke, seperti itu. Jadi makanya dia bisa terhubung ke Postgre-nya. Oke, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.